Ya Roh Kudus, roh kebijaksanaan ilahi, roh pengertian. Ketika kami bersama-sama berhimpun di rumah-Mu yang kudus, maupun kami yang mengikuti ibadah ini dari tempat kami masing-masing, kami rindu supaya hidup kami kembali disegarkan oleh sabda-Mu. Maka ya Roh Kudus, terangi kami dengan api cinta kasih-Mu, supaya ketika kami membaca sabda-Mu, kami memperoleh pengertian dan kami memperoleh keberanian untuk bukan hanya sekedar menjadi pendengar sabda-Mu, tetapi menjadi pewarta sabda-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, lewat tutur kata, pikiran maupun perbuatan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi pendengar yang baik, supaya ketika kami pulang, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mewartakan sabda itu lewat keseharian kami. Demi Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu Trinitas ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16, dimulai dari ayat 4b sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saya izin buka masker ya Bapak Ibu. Dan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya sebelum kita masuk dalam khotbah kita, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Niko Agusta. Kalau Bapak Ibu baca di warta, saya berasal atau pendeta jemaat dari Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Oikumene Rawabadung, Jakarta Timur. Presbyterian mungkin istilah yang agak asing bagi Bapak Ibu ya. Apa sih Presbyterian itu? Ini aliran mana begitu ya? Bentuk gerejanya seperti apa begitu kan? Nah, gereja kami disebut atau dinamakan Gereja Presbyterian oleh karena sistem pemerintahan gerejawinya yang bersifat presbiterial. Artinya apa? Artinya gereja dipimpin oleh para presbiter.
Presbiter itu apa sih? Atau siapa sih presbiter? Presbiter itu adalah penatua, diaken, dan pendeta. Begitu ya. Jadi disebut atau dinamakan gereja presbiterian oleh karena sistem pemerintahan gerejawinya adalah presbiterial. Jadi gereja kami mewarisi tradisi ibadah, tradisi liturgi, tradisi teologis yang sama dengan gereja-gereja tradisional, gereja-gereja mainstream pada umumnya di Indonesia, GKP, GKI, GPIB, GKJ dan lain sebagainya. Dan salam persekutuan untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita masuk dalam Minggu Trinitas dalam kalender gerejawi. Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah Minggu Trinitas. Kenapa sih Minggu Trinitas? Sederhananya begini Bapak Ibu. Minggu Trinitas itu mengakhiri rangkaian seluruh masa raya Paskah yang dimulai sejak Rabu Abu. Dan mengapa Minggu Trinitas dirayakan? Karena sederhananya Bapak Ibu dari mulai Rabu Abu, Pentakosta dan ditutup dengan Minggu Trinitas, Bapak Ibu telah melihat karya keselamatan Allah yang dinyatakan lewat penderitaan Kristus dengan kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dan kita telah dikuatkan dengan dicurahkannya Roh Kudus, dan karya keselamatan Allah itu sudah digenapi. Dari rangkaian peristiwa itu kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Minggu Trinitas bagi sebagian besar pendeta begitu ya Bapak Ibu, kalau kata anak-anak Jaksel itu hari Minggu yang bikin insecure begitu. Kenapa bikin insecure? Karena berkhotbah tentang Tritunggal, tentang Trinitas, di satu sisi memang menantang begitu ya. Ada keasikannya tersendiri, tapi di sisi yang lain agak sulit juga begitu. Jadi ini hari Minggu yang bikin galau begitu ya. Orang bilang PR banget nih hari Minggu Trinitas begitu, karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menggumuli salah satu pusat atau inti dari iman Kristen tentang Trinitas itu sendiri. Oleh karena itu mari kita tetap membuka Alkitab kita dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 yang tadi kita baca bersama-sama sebagai bagian dari firman Tuhan yang kita renungkan di hari Minggu ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya itu pekerjaan penghibur. Tetapi kalau kita lihat, kita cermati dalam teks yang kita baca, sebutan kepada Roh Kudus itu ada dua dalam bacaan kita. Yang pertama betul disebut penghibur. Ayat 1 sampai yang ke-11 disebut penghibur. Comforter, penasehat, penolong, advokat begitu ya, yang membela kita. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat ayat 12 sampai 15 ada sebutan yang kedua tentang Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Nah, kita akan melihat dua bagian ini. Apa kemudian peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita dalam rangka kita memahami tentang Allah Tritunggal. Yang pertama, di bagian pertama mulai ayat 4b sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus yang sudah kita terima, yang kita rayakan peristiwa turunnya minggu kemarin disebut penghibur. Mengapa disebut penghibur? Disebut penghibur atau disebut penolong dalam bahasa Yunaninya digunakan parakletos. Parakletos itu artinya yang membisikkan sesuatu. Jadi terjemahannya kalau disebut penghibur ya kurang tajam begitu, tetapi yang membisikkan kita tentang apa? Tentang kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Sebagaimana dituliskan di ayat yang ke-8 dan sampai pada ayat yang ke-10, dia akan menginsafkan, dalam bahasa lainnya menyadarkan manusia tentang apa? Yang pertama tentang dosa. Dosanya apa? Dosa karena orang-orang pada zaman itu tidak menerima Kristus. Tidak mau menerima Yesus di dalam
seluruh kehidupan mereka. Mereka telah melihat karya pelayanan Yesus, mereka telah melihat karya pemberitaan Injil yang Yesus bawa, yang Yesus sampaikan, tetapi pada akhirnya mereka tetap menolak dan mereka tetap tidak percaya. Dan kata mereka di ayat yang ke-9 itu merujuk pada satu golongan tertentu, yaitu orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Ya. Karena kalau Bapak Ibu melihat dibandingkan dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes itu agak sedikit punya konflik gitu ya, karena Injil Yohanes ditulis tahun 90 Masehi. Bapak Ibu, ini Injil yang paling muda dibandingkan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ditulis tahun 90 dan pada tahun itu terjadi konflik yang agak sengit antara komunitas Kristen Yahudi ya, karena komunitas Injil Yohanes adalah komunitas Kristen Yahudi yang pada saat itu agak bersitegang dengan orang-orang Yahudi. Jadi kata mereka di ayat ke-9 itu merujuk pada orang-orang Yahudi yang menolak Kristus. Dan peran Roh Kudus itu menyadarkan untuk apa? Menyadarkan bahwa orang-orang yang menolak Yesus pada akhirnya dalam konsep pemikiran penulis Injil Yohanes pada saat itu akan menghadapi hukuman. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-8, kalau ia datang, ia akan menyadarkan tentang dosa, ia akan menyadarkan tentang kebenaran dan penghukuman. Tentang kebenaran, karena kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu menolak Yesus pada zaman itu dan menganggap Yesus dan para muridnya itu orang-orang sesat, kafir, orang-orang yang durhaka terhadap Allah. Dan orang-orang Yahudi menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi peran Roh Kudus kemudian menyadarkan dengan peristiwa kenaikannya ke surga. Kita sungguh-sungguh melihat bagaimana Yesus di dalam kenaikannya dia bersatu, manunggaling dengan Sang Bapa, bersatu dengan Sang Bapa. Oleh karena itu orang-orang yang menolak Yesus diakhiri dengan kata pada ayat yang ke-8, Roh Kudus akan menyadarkan mereka tentang penghakiman. Karena kenapa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Menurut konsep berpikir penulis Injil Yohanes pada saat itu, orang-orang khususnya Yahudi yang menolak Yesus pada zaman itu sudah mendapat penghukumannya. Penghukumannya apa? Penghukumannya kalau Bapak Ibu suka sejarah, tahun 70 Masehi, Yerusalem itu dilululantahkan oleh Roma. Ya, di bawah instruksi seorang jenderal yang bernama Jenderal Titus. Dan momen tahun 70 Masehi itu kemudian dilihat oleh komunitas-komunitas Kristen, khususnya komunitas Yohanes ini, sebagai bentuk penghukuman karena mereka menolak Yesus. Jadi sebetulnya kalau kita tarik atau kita imajinasikan pada saat ini, komunitas Yohanes itu mengatakan, nah lihat kan, karena kamu menolak Yesus, makanya bait Allahmu dihancurkan. Jadi apa yang terjadi di tahun 70 Masehi itu bagi komunitas Yohanes adalah sebuah, dalam tanda kutip gitu ya, karya Roh Kudus, pembelaan Roh Kudus kepada orang-orang Kristen yang selama ini dizolimi. Itu cara berpikir orang-orang zaman itu. Tapi kemudian jangan kita membawa cara berpikir demikian dalam konteks kita masa kini. Dalam konteks zaman itu ada keterbatasannya. Ada keterbatasan cara berpikir sehingga mereka menduga, mereka melihat bahwa dengan dihancurkannya Yerusalem, maka Roh Kudus itu membela mereka dari kezoliman yang selama ini mereka terima dari orang-orang yang menolak Yesus. Nah, apa kaitannya dengan kita di masa kini? Kita memang tidak boleh berpikir dengan cara yang sama seperti cara berpikir komunitas Yohanes pada saat itu. Roh Kudus yang kita terima, Roh Kudus yang kita rayakan pencurahannya di minggu yang lalu hendaknya menolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang semakin inklusif,
Maksudnya apa? Kita harus punya iman yang radikal. Radikal itu bukan artinya suka kekerasan ya Bapak Ibu. Radikal itu dari bahasa Latin radix yang artinya mengakar. Punya iman yang mengakar, punya iman yang radikal itu harus. Dan bagaimana cara kita punya iman yang radikal, iman yang berakar di dalam Kristus? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan, yang menolong kita memahami bagaimana kita sebagai orang Kristen itu hidup seharusnya di hadapan Allah. Bagaimana orang Kristen seharusnya dipanggil untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Ketika kita menjadi orang-orang yang radikal, maka tanda yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang semakin orang itu memahami kabar baik di dalam Kristus Yesus, semakin orang menghidupi nilai-nilai Injil, maka tanda yang kedua dia pasti tidak menjadi orang Kristen yang eksklusif. Sebagaimana Roh Kudus memberikan kita untuk punya kemampuan untuk menyadarkan dosa, menyadarkan tentang kebenaran, dan menyadarkan tentang penghakiman, maka ketiga nilai ini juga harus kita miliki. Maksudnya menyadarkan dosa bagaimana? Sebagai orang Kristen Anda dipanggil untuk menjadi orang yang berani menegur apabila melihat yang salah, meluruskan di mana ada kebengkokan, memberitakan kebenaran di mana ada begitu banyak kebobrokan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu punya jabatan di perusahaan, dipercayakan punya usaha tertentu, maka bagaimana cara kita menjadi pribadi-pribadi yang menyadarkan dosa kepada orang lain? Bekerja dengan benar, bekerja dengan profesional. Lakukan apa yang benar, apa yang tepat, apa yang memanusiakan sesamamu. Menyadarkan kebenaran bukan yang kedua, ketika kita berbicara tentang menyadarkan kebenaran, bukan semata-mata kita kemudian datang kepada orang yang berbeda agama, lalu kita tanya, kalau mati mau kemana? Sorga apa neraka? Kalau mau masuk sorga maka terima Yesus. Berani saudara datang begitu kepada orang yang berbeda agama dengan kita dan mengatakan harus terima Yesus kalau masuk sorga? Saudara tidak digampar orang itu udah bagus. Menyadarkan kebenaran artinya kita bukan sekedar mengatakan ayo terima Yesus supaya kamu selamat. Tidak. Tetapi apa? Tetapi menjadi Kristus-Kristus kecil yang setiap hari di dalam kehidupan kita, kebenaran itu menjadi sebuah nilai yang kita terus tegakkan, kita terus lakukan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menyadarkan tentang penghakiman adalah artinya saudara dan saya, ketika kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang menyadarkan tentang dosa, menyadarkan tentang kebenaran, maka yang ketiga, kita jangan bergerak menjadi orang yang menghakimi orang lain oleh karena apa yang tidak telah kita upayakan itu tidak diterima olehnya. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen itu mudah untuk menghakimi orang lain apabila ada orang yang berbeda level spiritualitasnya, level kesalehannya dengan kita, dan kita mudah untuk menghakimi orang lain. Karena kita melihat berdasarkan kacamata kita sendiri. Kita mungkin rajin berdoa, rajin berpelayanan, rajin membaca kitab suci, dan kemudian kita berjumpa dengan orang-orang yang sesama Kristen, lalu kemudian mereka mungkin jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, atau mungkin juga jarang bergereja atau enggan berpelayanan, tetapi kemudian kita dengan mudahnya mengatakan, "You berdosa." Dan gereja menjadi salah satu komunitas di mana perpecahan itu
dengan sangat mudah terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena orang merasa level spiritualitasnya, level kesalehannya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dia dengan mudah menghakimi orang lain, dan orang lain sakit hati, tersinggung, pindah gereja. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita berkomunitas, bergereja. Karya Roh Kudus pada zaman itu bagi orang-orang Yahudi, Kristen, dipahami secara sempit bahwa Roh Kudus membela kita dengan cara dia menghancurkan kota Yerusalem. Roh Kudus membela kita dengan cara kita harus mengkonversi dan memaksa orang lain menerima Yesus. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang ini melihat dengan jauh lebih luas bagaimana peran Roh Kudus seharusnya kita miliki. Memperjuangkan kebenaran, mewartakan tentang Yesus, dan jangan pernah menjadi hakim untuk sesama kita. 3 nilai ini menjadi buah dari orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus bukan semata-mata ia mampu berbicara dalam bahasa lain atau yang kita sebut sebagai bahasa roh. Tanda seseorang dipenuhi karunia Roh Kudus bukan semata-mata ia mampu untuk menyatakan mujizat. Tetapi tanda Roh Kudus dari kehidupan seseorang yang paling nyata adalah bagaimana ia berelasi dengan sesamanya. Menjadi orang-orang yang menyadarkan dosa, menjunjung tinggi nilai kebenaran sebagaimana Kristus hidup, dan tidak menjadi hakim. Allah Trinitas adalah Allah yang selalu menyatakan kebenaran, yang selalu menyatakan bagaimana kasih itu dinyatakan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu melihat logo Trinitas itu biasanya logo 3 lingkaran yang tidak terputus tetapi saling terkait, saling terikat. Mengimani Allah Tritunggal, maka Bapak Ibu berarti mengimani bagaimana karya keselamatan Allah itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus, didasarkan pada nilai kasih. Maka nilai itu juga tidak boleh terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Nilai kasih, kebenaran sebagaimana itu dijunjung oleh Kristus, hendaknya itu juga dijunjung oleh kita, mengikat di dalam kehidupan kita, tidak terpisahkan dari kehidupan kita, sebagaimana Bapa tidak bisa dilepaskan dari Sang Putra dan tidak bisa dilepaskan dari Roh Kudus. Demikian juga orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari nilai kebenaran, dari nilai-nilai kasih, dari nilai-nilai damai sejahtera sebagaimana yang Yesus nyatakan. Pekerjaan Roh Kudus sebagai penghibur mengingatkan kita akan ketiga hal itu tadi. Jangan menjadi hakim, junjung kebenaran, sadarkan orang lain, orang-orang di sekitarmu tentang dosa. Yang kedua, ketika Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran, apa maksudnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pada saat itu selain mereka berhadapan dengan komunitas Yahudi yang dengannya mereka berkonflik, maka yang kedua, orang-orang Kristen pada zaman Injil ini dituliskan mereka berhadapan dengan kelompok yang disebut kelompok Gnostik. Kelompok Gnostik itu seperti apa? Kelompok Gnostik itu sekarang sih sudah tidak kita temui lagi. Tapi pada zaman itu orang-orang Gnostik itu beranggapan bahwa manusia itu terdiri dari 2 elemen. Elemennya apa? Elemennya pertama elemen material dan imaterial. Jadi maksudnya apa? Material atau tubuh jasmani itu tubuh yang jahat. Imaterial atau roh itu yang baik, yang mulia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kacau. Kacaunya kenapa? Karena orang kemudian boleh melakukan apapun dengan tubuh mereka, selama mereka bisa menjaga roh. Kalau mereka mati, mereka nanti akan terlepas rohnya dari tubuh ini dan bersatu dengan yang ilahi.
Dan bagaimana cara mereka untuk membebaskan diri dari kurungan material ini, karena mereka menganggap bahwa roh itu terperangkap dalam tubuh jasmani ini, dan ada caranya supaya mereka bisa melepaskan diri dari tubuh yang jasmani ini supaya mereka masuk ke sorga. Caranya apa? Caranya dengan mencari kebenaran tentang Allah. Ya. Jadi bagi mereka untuk masuk sorga, caranya apa? Dengan kerja keras mereka mencari pemahaman tentang Allah. Ini konsep gnostik. Dan di dalam bagian yang kedua, kita lihat bagaimana penulis Injil Yohanes ingin menghantam teori itu dengan mengatakan apa? Bahwa manusia tidak bisa mencari kebenaran. Karena kalau manusia yang mencari kebenaran, maka manusia punya definisi masing-masing tentang apa itu kebenaran. Itu sebabnya kebenaran itu hanya datang dari roh kebenaran. Pneuma tes aleteias dalam bahasa Yunaninya. Aletheia itu artinya kebenaran ilahi. Jadi kebenaran ilahi hanya bisa datang dari siapa? Dari roh kebenaran itu sendiri. Dari Roh Kudus, bukan dari usaha manusia. Jadi ayat 12 sampai yang ke-15 ini, kalau kita baca dalam konteks kacamata zaman sekarang, kita memahaminya roh kebenaran berarti roh yang membimbing kita pada kebenaran. Tetapi dalam konteks pada zaman itu mereka berhadapan dengan ideologi teologis yang sangat berat. Karena mereka berhadapan dengan komunitas gnostik yang bertumbuh dengan sangat pesat dan disukai oleh orang-orang pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka boleh melakukan apapun terhadap tubuh ini. Mereka boleh berzina, mereka boleh merusakkan tubuh ini, mencemarkan tubuh ini dengan apapun yang mereka suka, selama mereka punya niat di dalam diri mereka mempelajari kebenaran, maka mereka pasti masuk surga. Itu kan kebenaran yang ngaco, kebenaran yang ngawur. Ketika Roh Kudus itu diberikan, roh kebenaran itu berikan, dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi perkataannya dari siapa? Dari Kristus, dari Sang Bapa itu sendiri. Ketika manusia yang mencari kebenaran, maka referensi kebenaran manusia adalah perspektifnya sendiri. Dan perspektif manusia tentang kebenaran itu beraneka ragam. Sehingga itu yang kemudian bisa mengacaukan kita. Kecuali kebenaran itu datang dari Dia. Lalu bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran? Roh Kudus adalah roh Allah yang menolong kita, mengingatkan kita, patokannya apa? Firman Tuhan. Kalau kita punya peluang melakukan kejahatan, maka ada perasaan yang membuat kita kayaknya nggak benar nih gue melakukan ini. Kayaknya salah kalau saya melakukan ini. Itu suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus menolong kita menghindari yang jahat, sekalipun mungkin jalannya berliku, tetapi di ujung jalan itu kita merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Suara Roh Kudus memang tidak selalu mengarahkan kita pada jalan yang mulus, tetapi di ujung jalan itu kita tahu bagaimana perasaan kita menemukan damai sejahtera karena kita berjalan di jalan yang tepat, yang benar, sebagaimana yang Ia kehendaki. Itu roh kebenaran. Kebenaran itu tidak selamanya mudah, menyenangkan dan mengasyikkan Bapak Ibu. Tetapi kebenaran itu seringkali harus kita tempuh lewat jalan yang berliku, yang kita merasa, aduh, capeklah kalau hidup di dalam jalan kebenaran seperti ini. Bukannya tambah kaya, tambah miskin. Bukannya tambah mudah, tambah susah. Tetapi percayalah, di akhir jalan itu, ketika kita tetap dengan setia berjalan di dalam jalan kebenaran, kita merasakan damai sejahtera, maka itulah roh kebenaran. Bukan semata-mata kebenaran yang semu, yang kita merasa ini benar untuk sedetik, tetapi dalam waktu yang lain ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Maka roh kebenaran
pada akhirnya dikatakan di ayat ke-14, ia akan memuliakan aku dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Akhirnya apa? Akhirnya dalam jalan kebenaran itu tujuannya semata-mata bukan untuk kenyamanan kita tetapi memuliakan Allah. Maka kalau Bapak Ibu diperhadapkan pada sebuah pilihan hidup, saudara tidak tahu jalan mana yang harus saudara pilih, karena semuanya terasa benar dan terasa baik adanya, ambil waktu sejenak, ambil waktu tenang sejenak, renungkan, minta Roh Kudus yang membimbing, lihat dari antara kedua pilihan itu, mana yang ujung akhirnya membawa kita menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Ya, bukan semata-mata memuliakan diri kita, menyenangkan diri kita. Kebanyakan orang Kristen kan begitu ya, mengambil jalan pintas untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ngakunya sebagai orang Kristen yang setia, yang katanya hidup dan mati untuk Tuhan. Hujan, ya nggak jadi ke gereja deh Pak, online aja. Ngakunya orang Kristen yang taat, tetapi ketika kita diperhadapkan pada pergumulan hidup, menyerah. Nah maka Roh Kudus, Roh kebenaran itu pada akhirnya bukan hanya sekedar membawa kita pada kebenaran yang semu, tetapi membawa pada kebenaran yang membawa kita pada damai sejahtera dan pada akhirnya memuliakan Allah. Catat itu baik-baik Bapak Ibu. Hidup Kristen itu kita baca berarti ada 4 poin. Menyadarkan orang-orang di sekitar kita tentang dosa. Mewujudkan kebenaran. Jangan menjadi hakim. Yang terakhir, menuntun kita pada jalan kebenaran yang berujung pada damai sejahtera dan memuliakan Allah. Hidup Kristen itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Maka selamat menghayati Minggu Trinitas. Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepadamu, pakai itu untuk engkau menjadi, dalam tema kita, penghibur, orang-orang yang mengingatkan dosa, orang-orang yang selalu menuntun sesamamu di dalam jalan kebenaran. Jangan menjadi hakim dan berjuang dengan berani di dalam jalan kebenaran sehingga hidupmu memuliakan Allah. Selamat hari Minggu Trinitas. Tuhan memberkati.